ambil sebuah kaleng minuman yang sudah menjadi sampah. Kita akan mencoba meringankan dan juga membuat daripada bulan Ramadan. Dan ini kembali menjadi orang yang bisa kita konsumsi, menjadi orang yang menjadi berakhlak dan berguna bagi orang di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV dimanapun Anda berada. Emosi di saat berpuasa merupakan suatu hal yang harus kita jauhi dan tidaklah tepat kita lakukan di saat kita sedang melaksanakan ibadah Shiyam Ramadan. Orang yang sedang berpuasa sudah sepantasnya lah menjauhi berbagai perbuatan maksiat, menjauhi berbagai perbuatan tercela. Saat kita berpuasa, begitu banyak godaan, begitu banyak cobaan yang kita jalani, yang kita alami. Akan tetapi, sudah sepantasnya lah kita menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan juga tercela, termasuk emosi. Orang yang sedang marah mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Akan tetapi orang yang sedang melaksanakan Shiyam Ramadan sudah seharusnya lah menjaga agar tetap menghindar daripada emosi dan terhindar daripada kemarahan yang tidak berguna ketika berpuasa. Memang ketika orang sedang berpuasa lalu emosi, maka pahalanya tidak batal menurut pendapat para ulama, dan juga tidak perlu mengqadha puasa di hari yang sempat kita emosi. Akan tetapi, sudah barang tentu, orang yang berpuasa dituntut agar menjaga emosi bila ingin pahala puasanya sempurna. Kesempurnaan pahala puasa ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang sanggup menahan diri, sanggup menjaga emosi ketika sedang melaksanakan ibadah Shiyam Ramadan. Ibadah puasa yang dilaksanakan selama bulan Ramadan sungguh akan memberi makna, memberi sebuah pencerahan bagi seseorang yang mampu menjaga emosi. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 1904. Wasyamu junnah. Dan puasa ini sebenarnya adalah perisai. Dia melindungi, membentengi seseorang dari hal-hal yang tercela. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum. Apabila seorang kamu sedang berpuasa pada suatu hari, fala yarfuth, maka janganlah dia melaksanakan sesuatu yang tercela. Wala yaskhab, janganlah dia juga mengejek. Fa in sabbahu ahadun. Tapi apabila dia diejek, dicela, dicaci, dimaki oleh seseorang, ataupun au qatalahu, ataupun diajak berkelahi, diajak berantam, diajak bertarung, atau mau dibunuh oleh seseorang, falyaqul, maka hendaklah dia berkata, inni mru'un shaimun. Sesungguhnya aku hari ini adalah termasuk orang yang berpuasa. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini dengan nomor hadis 1511. Sungguh mulia apa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kita. Bagaimana kita menjaga emosi, menjaga apa yang terjadi dalam diri kita, pergolakan batin saat ada orang yang ingin memukul kita. Ada orang yang mengajak kita berkelahi. Ada orang yang mengejek, mencaci, dan memaki kita. Bahkan ada sebuah hadis an Suhail bin Mu'azin an abihi, daripada bapaknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man qadama ghaidan, barang siapa yang sanggup menjaga kemarahan emosi, dia sanggup membendung dan mengontrol emosinya, wa huwa qadirun ala ayyum fizahu, sedangkan dia kuasa, mampu melaksanakan
emosi tersebut. Da'ahullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memanggilnya ala ru'usil khalaiki, di atas kepala manusia semua, di atas masyarakat semua yang sedang berkumpul di padang mahsyar, maka Allah akan memanggilnya khusus. Untuk apa? Hatta yukhayyirahu min ayyil huri syai'a. Sehingga Allah memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memilih sendiri, menyeleksi sendiri bidadari mana yang dia kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam hadis 4777 dan Imam Tirmizi dalam hadis 2021. Kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan motivasi, memberikan pencerahan, memberikan sebuah iming-iming kepada orang yang man kadama ghaidan, yang sanggup mengontrol emosinya. Maka Allah sendirilah yang akan memberikan pahala, yang memberikan balasan kepada orang yang sanggup menjaga emosi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu besar makna hadis ini, begitu besar keagungan yang terdapat dalam hadis ini, sehingga Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dalam nomor hadis 15.637. Kita lihat banyak imam-imam meriwayatkan hadis dengan lafal yang sama atau lafal yang berbeda makna yang sama. Seperti Ibnu Majah juga meriwayatkan hadis ini dengan nomor 4186. Dan kita lihat hadis ini merupakan suatu pedoman, suatu petunjuk bagi kita, orang yang mau melaksanakan pengontrolan emosi, agar saat kita merasakan sesuatu, ketika orang mengancam kita, padahal kita mampu, wahwa qadirun ala ayyum fizahu, kita mampu melaksanakan hal tersebut, kita mampu membalasnya, kita mampu melawan orang tersebut. Tapi saat itulah kita mampu mengontrol juga emosi kita, Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Sebuah hadis kembali diutarakan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Abi Hurairah pernah meriwayatkan daripada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah pernah bersabda, laisya syadidu, bukanlah orang yang berani, bisur'ati, dengan suatu keagungan, dengan suatu keberanian, dengan suatu hal yang menakutkan orang lain. Amma syadidu, sesungguhnya orang yang berani adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadabi, adalah orang yang mampu memiliki nafsunya, mengontrol nafsu amarah yang ada dalam dadanya saat dia sedang dalam keadaan ghadab, dalam keadaan marah dan murka. Orang yang benar-benar berani bukanlah orang yang mampu melampiaskan amarahnya kepada orang lain, akan tetapi orang yang mampu mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya. Dan ini adalah bagian dari bagusnya akhlak kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 6104 dan Muslim nomor 2609. Dan hadis ini dijelaskan tentang bagaimana orang yang baik akhlaknya, orang yang bagus akhlaknya, pandai menjaga emosi, mengontrol diri, dan menahan nafsu amarahnya ketika rasa murka sedang berapi-api. Dalam kitab Matali'ul Anwar, ala Sihah wal Asar, jilid 4, halaman 274. Saat itu juga dijelaskan bahwa salah satu tanda baiknya akhlak seseorang adalah orang yang mampu menjaga diri dan menahan emosi ketika sedang murka. Allah pernah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang berinfak, menafkahkan hartanya fis sarra'i wad dharra, ketika dia sedang mampu, ketika sedang banyak uang, dan ketika sedang kesulitan, wal qadiminal ghaidha, dan orang yang mampu mengontrol emosinya, wal afina anin nas, dan orang yang mampu memaafkan manusia, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Orang-orang yang baik adalah orang yang mampu melaksanakan kebaikan dan juga menebar kebaikan kepada orang sekelilingnya. Bila orang di sekeliling kita sudah terpancing dengan emosi, bahkan kita diadu dan ditantang untuk berkelahi, maka bagi orang yang punya akhlak yang bagus, sudah sepantasnya lah
membuat orang ini, bahkan menyadarkan orang-orang di sekeliling kita, jangan lagi menjadi sampah-sampah masyarakat. Saat ini, bila kita bertemu dengan orang-orang yang emosi, tugas kita lah di dalam bulan Ramadan ini menyadarkan mereka. Inni shaimun, inni shaimun. Aku puasa, aku puasa. Dan ini menyadarkan kita dan lawan kita. Sejenak kita beranjak mengambil sebuah contoh sampah yang ada di sekitar kita. Saat ini kita mengambil sebuah kaleng minuman yang sudah menjadi sampah. Tapi bila kita bisa menyikapi hal ini, kita akan mencoba dengan akhlak kita yang bagus. Kita akan mencoba meringankan dan juga membuat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita menjadi orang yang kembali berisi, menjadi orang yang kembali murni, menjadi orang yang bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi sampah akan kembali menjadi orang yang baru, menjadi orang yang kembali bisa berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Orang-orang ini kembali menjadi murni dan menjadi suci dengan berkat daripada bulan Ramadan. Dan ini kembali menjadi orang yang bisa kita konsumsi, menjadi orang yang menjadi berakhlak dan berguna bagi orang di sekitarnya. Hal ini merupakan cara bagi kita untuk menyadarkan, mengingatkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang yang sebelumnya menjadi sampah masyarakat, orang yang sebelumnya emosi, yang gampang meluapkan nafsu angkara murka kepada orang lain, akan tetapi kembali menjadi berguna, dan saat Ramadan tiba, dia bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekelilingnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Begitu mulianya orang-orang yang punya akhlakul karimah, orang yang mampu menahan emosi, mampu menahan gejolak diri, mampu menahan nafsu amarah yang sedang meluap. Bahkan orang yang punya akhlak ini mampu menyadarkan orang-orang di sekelilingnya, orang-orang yang sebelumnya sudah menjadi sampah masyarakat, orang yang gampang marah, orang yang gampang mengajak berkelahi kepada orang-orang di sekelilingnya. Maka bagi kita yang saat ini menonton acara Penyejuk Hati di Puja TV, tugas kita lah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Ingatkan bila teman-teman kita, sahabat kita sedang emosi, bahwa ini adalah bulan puasa, bulannya introspeksi, bulannya kita menahan emosi. Orang yang terbaik saat ini adalah orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan tercela, dari meninggalkan sholat, dari meninggalkan dusta, dan juga meninggalkan emosi. Kalau kita berpuasa dan menjadikan puasa kita sebagai tameng, sebagai benteng, maka insya Allah akhlak yang kita bina, akhlak yang kita jaga dari sebelum masuk bulan Ramadan hingga selesai Ramadan ini nantinya akan membuat kita mampu bercahaya dalam diri kita, keluarga kita, dan juga masyarakat di sekitar kita. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah. Bulan Ramadan hadir sebagai bulan yang membuat kita sadar, bulan yang membuat kita faham terhadap murninya ajaran Rasulullah yang diperintahkan oleh Allah melalui siyamu Ramadan. Dengan Ramadan yang kita kerjakan sepenuh hati, dengan puasa yang kita kerjakan dengan keyakinan diri, maka insya Allah kita akan sanggup mengontrol emosi, menahan diri dari perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Ramadan akan hadir di tengah-tengah kita dengan membawa kabar gembira kepada orang-orang yang mampu menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan penuh sempurna sebagaimana diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan yang sempurna adalah puasa Ramadan yang tidak tercampur, yang tidak terkotori oleh adanya emosi, perbuatan tercela, dan juga meninggalkan kewajiban fardu lainnya seperti meninggalkan sholat dan juga perbuatan angkara murka lainnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, pemirsa Puja TV yang dirahmati Allah.
Semoga kita bisa mengambil intisari dan motivasi dari acara penyejuk hati yang disiarkan di Puja TV. Semoga kita bisa membuat Ramadan kita jauh lebih bermakna dengan Ramadan yang sempurna, tanpa ternoda dan tercela dengan perbuatan nista dan juga hina yang dilarang oleh agama, dan juga kita menjaga Ramadan kita tidak melakukan maksiat dan meninggalkan perbuatan yang fardu seperti sholat. Kita juga menjaga Ramadan kita tanpa ada dusta di antara kita dan tanpa ada emosi di dalam jiwa. Semoga Allah memberi rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan kita sekarang bersiap memasuki waktu berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi semua pemirsa TV, dimanapun Anda berada. Tetap simak Puja TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.